Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, hujan deras mengguyur kota seperti air mata yang tak henti. Sinta duduk sendirian di sudut ruangan, matanya menatap hujan yang membasahi jendela, hatinya gelisah karena rahasia yang selama ini dia pendam. Tiba-tiba, pintu kai terbuka, dan seorang wanita berparas cantik masuk, basah kuyup, tapi senyumnya menyinari ruangan itu seperti sinar matahari yang menembus awan mendung. Wanita itu bernama Rina, seorang dosen muda di universitas terkemuka di Jakarta. Dia memesan kopi hitam, lalu duduk di meja sebelah Sinta. Tatapan mereka bertemu secara tak sengaja, dan dalam sekejap, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. "Ma, boleh saya duduk di sini?" "Hujan makin deras," kata Rina dengan suara lembut. Sinta mengangguk, hatinya berdegup kencang. Mereka mulai berbincang, dari hujan yang tak kunjung reda hingga buku-buku sastra yang mereka sukai. Sinta, seorang karyawan bank berusia 28 tahun, merasa nyaman untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merasa kesepian di tengah keluarganya yang konservatif. Malam itu, mereka bertukar nomor telepon. Sinta pulang ke rumahnya di kawasan Kemang, di mana ayahnya, Pak Budi, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya, Bu Ani, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, menunggu. "Kamu pulang malam lagi, Sin? Kerja lembur terus?" tanya Bu Ani dengan nada khawatir. Sinta hanya tersenyum tipis, menyembunyikan getaran hatinya. Di kamarnya, dia membaca pesan dari Rina, "Senang bertemu kamu hari ini. Semoga hujan membawa berkah." Sinta tersenyum, tapi ada rasa takut yang menyelinap. Dia tahu perasaan ini bukan perasaan biasa. Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi. Kali ini di Taman Menteng, di bawah pohon-pohon rindang. Rina bercerita tentang hidupnya, bagaimana dia tumbuh di keluarga yang ketat di Bandung, di mana ayahnya seorang ulama yang dihormati. "Aku selalu merasa berbeda, Sin. Seperti ada bagian dari diriku yang tak bisa kukatakan pada siapapun," kata Rina dengan suara pelan. Sinta mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Rin. Di kantor, di rumah, aku seperti memakai topeng setiap hari." Mereka saling pandang, dan dalam diam, tangan mereka saling menyentuh. Itu adalah momen pertama di mana Sinta merasa benar-benar hidup. Hubungan mereka berkembang cepat. Setiap akhir pekan, mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti kai-kai kecil atau taman-taman sepi. Sinta mulai merasa bahagia, tapi juga cemas. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu kuat, mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama adalah tabu. Apalagi di keluarga Sinta, di mana ayahnya sering mengkritik berita tentang di televisi. "Itu penyakit dari Barat. Kita harus menjaga nilai-nilai kita," katanya suatu hari. Sinta hanya diam, hatinya sakit. Suatu malam, setelah bertemu Rina, Sinta pulang terlambat. Pak Budi menunggu di ruang tamu, wajahnya marah. "Kamu kemana saja? Jangan-jangan kamu punya pacar diam-diam?" tanya ayahnya. Sinta menggeleng, tapi hatinya bergetar. Bu Ani melihat dari dapur, matanya penuh kekhawatiran. "Jangan buat ayah marah, Sin. Kamu sudah dewasa, tapi ingat, keluarga ini punya nama baik." Sinta naik ke kamar, menangis pelan. Dia tahu, jika rahasianya terbongkar, semuanya akan hancur. Rina juga menghadapi tekanan. Di universitas, rekan kerjanya mulai bergosip. "Rina kok jarang kelihatan sama cowok. Umurnya sudah 30, kapan nikah?" kata salah seorang dosen. Rina tersenyum palsu, tapi dalam hati dia gelisah. Dia mencintai Sinta, tapi dia tahu risiko yang mereka hadapi. Di Indonesia, meskipun tidak ada undang-undang nasional yang melarang hubungan sesama jenis, tapi di Aceh dan beberapa daerah, itu bisa dihukum cambuk. Dan di masyarakat, diskriminasi begitu nyata. Mereka memutuskan untuk lebih hati-hati. Tapi cinta mereka semakin dalam. Suatu hari, di apartemen Rina di kawasan Sudirman, mereka berbicara tentang masa depan.
Aku ingin hidup bersamamu, Sin. Tapi bagaimana dengan keluarga, kata Rina. Sinta memeluknya, kita akan temukan cara. Tapi di luar, badai mulai mengumpul. Teman Sinta, Maya, mulai curiga. Kamu sering banget sama Rina. Apa kalian, tanya Maya suatu hari. Sinta membantah, tapi Maya tersenyum licik. Hari-hari berlalu, dan hubungan Sinta dan Rina semakin erat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun harus sembunyi-sembunyi. Di pagi hari, Sinta sering bangun dengan senyum, membaca pesan manis dari Rina. Pagi, cintaku. Semoga hari ini indah seperti senyummu. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang ketakutan. Sinta tahu masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim konservatif tidak akan menerima mereka dengan mudah. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bogor, ke sebuah ila kecil di pinggir kota. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, mereka bisa bebas. Mereka berjalan-jalan di kebun teh, tangan bergandengan. Ini seperti mimpi, Rin, kata Sinta. Rina mengangguk, tapi matanya sedih. Tapi mimpi ini bisa jadi mimpi buruk jika keluarga tahu. Mereka berpelukan di bawah pohon, merasakan angin sepoi-sepoi. Tapi di hati Rina ada konflik. Ayahnya di Bandung sering menelepon, mendesaknya menikah. Kamu sudah dewasa, Rin. Cari suami yang baik, katanya. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Di kantor Sinta, atasan mulai bertanya. Sinta, kamu nggak punya pacar? Mau aku kenalin anak teman? Sinta tertawa gugup, tapi hatinya sakit. Dia mulai merasa terisolasi. Malam itu, dia curhat pada Rina. Aku capek sembunyi terus, Rin. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Rina memeluknya, aku juga, Sin. Tapi cinta kita benar. Tapi masalah mulai muncul. Maya, teman Sinta, mulai mengikuti mereka. Suatu hari, dia melihat mereka berciuman di mobil di parkiran mal. Maya terkejut, tapi dia tidak langsung konfrontasi. Sebaliknya, dia mulai menyebarkan gosip di kelompok teman. Sinta kayaknya lesbian deh, katanya pada yang lain. Gosip itu menyebar cepat, seperti api di rumput kering. Sinta mulai merasakan perubahan. Teman-teman di kantor mulai menjauh. Kenapa mereka aneh ya, gumam Sinta. Rina juga menghadapi hal serupa. Di universitas, seorang mahasiswa melaporkan pada dekan bahwa Rina berperilaku tidak pantas. Dekan memanggil Rina, ada rumor tentangmu, Rin. Jaga nama baik universitas. Rina membantah, tapi hatinya hancur. Di rumah Sinta, Bu Ani mulai curiga. Dia menemukan pesan di ponsel Sinta yang tak sengaja tertinggal. Cintaku, kangen kamu. Bu Ani terkejut, tapi dia diam dulu. Malam itu, dia berbicara pada Pak Budi. Suami, Sinta kayaknya punya masalah. Pak Budi marah, apa maksudmu? Bu Ani menceritakan dan Pak Budi memutuskan untuk mengawasi. Sinta dan Rina memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel kecil. Di sana, mereka berdebat. Kita harus berhenti, Rin. Ini terlalu berisiko, kata Sinta. Rina menangis, tidak, Sin. Kita bisa lawan ini. Tapi Sinta ragu. Dia ingat kata-kata ayahnya tentang nilai-nilai keluarga. Aku takut, Rin. Apa jika kita salah? Malam itu mereka tidur dalam pelukan, tapi pagi harinya, Sinta mendapat telepon dari Maya. Sin, aku tahu rahasiamu. Kalau nggak mau aku bilang ke keluargamu, beri aku uang. Sinta terkejut. Itu adalah pengkhianatan pertama. Dia memberitahu Rina dan mereka panik. Kita harus bayar, Sin, kata Rina. Tapi Sinta marah, ini nggak adil. Mereka memutuskan untuk bayar, tapi itu hanya awal. Gosip semakin menyebar. Di media sosial, ada postingan anonim tentang dosen lesbian di universitas. Rina mulai depresi.
Dia minum obat tidur untuk bisa istirahat. Sinta juga dia mulai sering sakit, absen kerja. Krisis mencapai puncak. Suatu malam Pak Budi memergoki Sinta pulang dengan Rina. Mereka berciuman di mobil di depan rumah. Pak Budi keluar, marah besar. "Apa ini? Kamu bawa siapa ini?" teriaknya. Sinta keluar, wajah pucat. "Ayah, ini teman saya, Rina." Tapi Pak Budi melihat ciuman itu. Dia menarik Sinta masuk rumah, meninggalkan Rina di luar. Di dalam, Pak Budi memukul Sinta. "Kamu memalukan keluarga. Ini penyakit." Bu Ani menangis, mencoba mencegah. "Suami, jangan." Tapi Pak Budi tak mendengar. Sinta menangis, "Ayah, aku cinta dia." Pak Budi semakin marah, "Cinta apa? Ini dosa besar." Bu Ani tiba-tiba berbicara, "Suami, hentikan. Aku juga pernah seperti itu." Ruangan hening. Pak Budi terkejut, "Apa katamu?" Bu Ani menangis, "Dulu, sebelum nikah sama kamu, aku punya teman dekat, seorang perempuan. Tapi aku pilih jalan aman, nikah sama kamu." Sinta terpana, "Bu." Bu Ani mengangguk, "Aku takut, Sin. Masyarakat nggak terima. Aku pilih diam." Pak Budi duduk lemas. "Kenapa baru bilang sekarang?" Bu Ani, "Karena aku lihat Sinta menderita seperti aku dulu." Tapi Pak Budi masih marah. "Ini nggak bisa diterima. Besok Sinta harus putus sama perempuan itu." Sinta menangis, lari ke kamar. Rina pulang sendirian, hatinya hancur. Di apartemen dia menelepon ayahnya di Bandung. "Ayah, aku perlu bicara." Ayahnya, seorang ulama, datang ke Jakarta. Di depan ayahnya, Rina mengaku, "Ayah, aku mencintai seorang perempuan." Ayahnya marah, "Ini itnah. Kamu harus taubat." Dia memaksa Rina ikut pengajian khusus untuk sembuh. Sinta dan Rina terpisah. Sinta di rumah, dikurung ayahnya. "Kamu nggak boleh keluar sampai sadar." Bu Ani mencoba bicara, "Sin, aku paham perasaanmu. Tapi di Indonesia ini sulit." Sinta marah, "Kenapa Bu pilih diam dulu? Sekarang aku yang menderita." Di universitas, Rina dipecat. Dekan bilang rumor ini merusak nama baik. Rina kehilangan pekerjaan, teman-teman menjauh. Dia mulai minum alkohol untuk lupakan sakit. Maya, pengkhianat, datang ke rumah Sinta. "Sin, aku minta aku butuh uang." Tapi Sinta marah, "Pergi. Kamu hancurkan hidupku." Maya pergi, tapi gosip terus menyebar. Sinta kabur dari rumah, bertemu Rina di kai pertama mereka. "Rin, aku tak bisa tanpa kamu." "Rina, tapi kita harus bayar harga mahal." Mereka memutuskan lari ke Bali, mulai hidup baru. Tapi di bandara, polisi datang. Ayah Rina melapor sebagai penculikan. Di kantor polisi, Sinta dan Rina diinterogasi. "Ini bukan penculikan. Kami dewasa," kata Rina. Tapi ayah Rina bersikeras, "Anak saya dipengaruhi. Ini dosa." Polisi dipengaruhi norma masyarakat memisahkan mereka. Sinta dikembalikan ke keluarganya, Rina ke ayahnya. Di rumah, Pak Budi memaksa Sinta ikut terapi konversi. "Kamu harus sembuh." Seorang psikolog palsu dari kelompok konserati bilang ini bisa disembuhkan dengan doa dan olahraga. Sinta menolak, tapi dipaksa. Dia menderita depresi berat. Rina di Bandung dikurung ayahnya. "Kamu harus nikah dengan pria yang ayah pilih." Rina menangis, "Ayah, ini siapa aku?" Tapi ayahnya tak peduli. Dia mengatur pernikahan dengan seorang pemuda dari masjid. Sinta dalam keputusasaan menelepon Maya. "Tolong aku, Mai. Aku butuh bantuan." Maya merasa bersalah, setuju. Dia bantu Sinta kabur lagi. Tapi ini adalah pengkhianatan kedua.
Maya sebenarnya bekerja sama dengan Pak Budi untuk selamatkan Sinta. Sinta ditangkap lagi. Kali ini Pak Budi marah besar. Kamu pilih dia atau keluarga? Sinta menangis, aku pilih dia. Pak Budi memukulnya lagi, pergi. Jangan kembali. Sinta pergi, tapi hatinya hancur. Rina mendengar berita menolak pernikahan. Dia lari ke Jakarta bertemu Sinta di stasiun. Sin, kita harus pergi. Tapi mereka tak punya uang. Rina menjual perhiasannya, Sinta pinjam dari teman lama. Mereka pergi ke Yogyakarta, hidup sederhana. Tapi masyarakat di sana juga konservatif. Tetangga mulai curiga. Dua perempuan tinggal bersama. Aneh. Mereka diusir dari kontrakan. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi diskriminasi kerja. Sinta tak bisa kerja di bank lagi, Rina tak bisa mengajar. Mereka kerja serabutan tapi bahagia bersama. Tapi pengkhianatan terakhir datang. Bu Ani yang sebenarnya mendukung tapi takut memberitahu polisi lokasi mereka. Untuk kebaikanmu, Sin. Polisi datang tapi kali ini bukan untuk tangkap, tapi karena ada ancaman dari kelompok radikal. Dalam ancaman itu, Sinta dan Rina sadar mereka harus berjuang. Mereka hubungi LSM yang dukung. Kami butuh bantuan, kata Sinta. LSM itu bantu mereka pindah ke tempat aman di Surabaya. Di sana, mereka mulai bangun hidup baru. Rina jadi aktivis, bicara tentang hak di forum kecil. Sinta dukung meskipun takut. Kita harus ubah masyarakat, Rin. Tapi masa lalu mengejar. Ayah Rina sakit, minta maaf. Rin, ayah salah. Ayah takut kehilanganmu. Rina pergi ke Bandung makan ayahnya. Ayah, aku tetap anakmu. Sinta juga, Bu Ani datang. Sin, ibu minta maaf. Ibu pilih diam dulu, tapi sekarang ibu dukung. Pak Budi masih keras, tapi mulai melunak. Sinta dan Rina akhirnya hidup tenang, meskipun masyarakat masih diskriminasi. Mereka belajar, cinta mereka adalah perjuangan. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau masyarakat yang perlu berubah?